Tapi oleh Jokowi menjadi 8.338. Artinya dia menaikkan utang itu hampir 4 kali lipat dari utang seluruh presiden Republik Indonesia. Keren atau 3 kali lipat lah ya. Bahwa makan siang bisa saja terancam tidak lagi gratis. Kemudian IKN terancam tidak lagi dilanjutkan karena pemerintahan Prabowo katanya mau mengentaskan, mau membuang atau menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, kita ambil video berikutnya tentang sekarang dasar Mukidi ya. Bicara tentang utang bukan utang luar negeri tapi utang pemerintahan Presiden Jokowi atau utang Jokowi yang sudah mencapai right now 8.338 triliun. Saya tidak tahu ya apakah itu menjadi alasan yang bisa membatalkan Jokowi sebagai bapak infrastruktur, karena kalau membangun ini membangun itu dengan utang ya semua orang bisa. Oke, ya. Semua orang bisa. Ini kan soal kenekatan saja dan Jokowi nekat, walaupun yang jadi ngakaknya adalah utang jatuh tempo 2.400 triliun itu akan jatuh pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jadi ya pikirkan sendiri ya bagaimana caranya membayar utang tersebut. Prabowo tidak akan miskin ya, tidak akan tidak makan. Tapi rakyatnya yang kemudian yang harusnya bisa mendapatkan subsidi dan lain sebagainya bisa tambah miskin. Karena barang-barang berharga, barang-barang menjadi mahal, tambah mahal karena subsidi dicabut untuk bayar utang. 2.400 triliun itu hampir setara dengan 1 tahun APBN ya. APBN kita sekarang dipatok 3.500 kalau tidak salah. Jadi sahabat era sekalian, utang pemerintah itu sudah hampir melebihi 40% PDB ya, produk domestik bruto, yang dianggap sebagai batas maksimal dari utang. Tapi jangan lupa itu baru utang pemerintah, belum utang BUMN yang kira-kira 5.000 sampai 6.000 triliun. Kalau utang belum lagi kewajiban yang harus dibayarkan pemerintah, misalnya dana pensiun dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Miss Bahun misalnya, politisi Partai Golkar yang pernah bekerja di Ditjen Pajak itu menyatakan utang pemerintah Indonesia itu 20.000 atau 21.000 triliun, which is itu sudah setara dengan PDB 100% PDB ya. Oke. Tapi yang dihitung unfortunately ya, yang dihitung hanya hutang pemerintah. Padahal kalau BUMN collapse kan yang harus menalangi pemerintah juga. Jadi utang pemerintah atau utang negara juga. Oke, ada good newsnya, katanya persentase dari PDB-nya menurun. Tidak lagi 39 something tapi 36 something karena PDB-nya meningkat. Coba kita bacakan ya. Dan ini juga menarik. Kenapa? Untuk menilai prestasi pemerintahan ini. Kenapa? Ketika Presiden SBY itu step down, habis masa jabatannya, utang yang dia tinggalkan 2.600. Itu akumulasi dari sejak zaman kemerdekaan sampai masa terakhir atau berakhirnya masa pemerintahan Presiden SBY, yaitu utang luar negeri, utang pemerintah 2.600. Tapi oleh Jokowi menjadi 8.338. Artinya dia menaikkan utang itu
hampir ya 4 kali lipat dari utang seluruh presiden Republik Indonesia. Keren atau 3 kali lipat lah ya. Karena dari 26 dikalikan 3 kali lipat jadi 7 ya. 78 ya, lebih dari 3 kali lipat. Keren, cadas ya kan. Jadi mereka yang membangga-banggakan Presiden Jokowi, ya inilah prestasinya. Meningkatkan utang luar negeri dari seluruh presiden 3 kali lipat. Hebat ya. Dan periode kedua ini saja 4 tahun nambah utangnya 3.500. Lebih besar dari utang semua presiden Republik Indonesia mulai dari Bung Karno hingga SBY. Itu ya sobat era sekalian. Sekedar informasi yang menurut saya perlu direnungkan untuk menempatkan Jokowi sebagai bapak infrastruktur atau presiden hebat ya menurut para pengamat politik seperti Kodari misalnya, seperti Hasan Nasbi, atau justru menjadi beban, liability bagi sejarah Republik Indonesia. Nanti sejarah akan menjawabnya ya. Kalau sekarang orang nggak berani ngomong ya, atau orang banyak yang mau menjilat, tapi nanti akan kita lihat bagaimana tempat Jokowi dalam sejarah Republik Indonesia ya. Oke. CNBC Indonesia, utang Jokowi tembus 8.338 triliun. 4 tahun nambah 3.500 triliun. Baru utang pemerintah ya. Belum BUMN. Jakarta CNBC Indonesia, total utang pemerintah per 30 April 2024 telah mencapai 8.338,43 triliun. Belum habis nih, masih bisa nambah terus kan. Sejak periode kedua Presiden Joko Widodo menjabat, total utang itu telah bertambah sekitar 3.551,85 triliun. Sebab posisi utang terakhir pada 2019 nilainya telah mencapai 4,786,58 triliun. Bayangkan ya. Jadi satu periode dia menaikkan hutang lebih dari 2.000 triliun. Pada periode kedua kalau kita bandingkan dengan terakhir SBY, pada periode kedua dia naikkan lagi ya 3.000. Jadi dia naikkan lagi menjadi hampir 3 kali lipat ya. Jadi dari 2.600 ke 8.300 ke 8.000 triliun tersebut, 8.300 triliun tersebut ya naik lebih hampir ya sekitar 5,7 triliun gitu ya. Oke. Kemudian pada 2019 utang itu terus bertambah, nilainya melompat menjadi 6.000 triliun lebih atau naik 27,01% pada 2020 lalu. Utang kembali bertambah pada 2021, posisinya menjadi 6.900 triliun dan pada 2022 tembus 7.700 lebih triliun. Kemudian utang pada 2023 8.163 triliun. Ini ada angka-angkanya, tapi angka-angkanya nanti bisa dibaca ya. Nanti ada ditampilkan artikel ini atau berita ini. Dari catatan pada 2019 hingga saat ini, total utang pemerintah itu mayoritas berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN). Hingga akhir April 2024, total penerbitan SBN sebesar 7.333 triliun. Sisanya berasal dari pinjaman sebesar 1.000 triliun. Ya. Untuk SBN terdiri dari penerbitan berdenominasi rupiah sebesar 5.899 triliun dan berdenominasi valuta asing atau falas 1.433 triliun. Adapun pinjaman mayoritas berasal dari pinjaman luar negeri 969,28 triliun dan pinjaman dalam negeri 36,04 triliun ya. Berdasarkan bentuk mata uangnya, utang dalam dolar AS telah mencapai 1,713 triliun. Kemudian euro itu 388 triliun, yen Jepang 270 triliun dan lainnya 30 triliun. Mayoritas dalam bentuk mata uang rupiah sebesar 5.900 triliun dan total utang per 30 April 8.338,43 triliun ya. Fortunately utangnya masih dalam rupiah tapi tetap utang harus dibayar ya. Karena dalam bentuk mata uang asing
itu tidak sebesar dalam bentuk mata uang rupiah. Meski total utang terus membengkak, namun rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB turun 4 tahun terakhir. Oke. Meski rasio utang terhadap PDB terbaru masih jauh lebih tinggi dari 2019 ya. Turunnya rasio utang terhadap PDB itu terjadi karena PDB Indonesia sendiri terus meningkat. Oke. Dan jangan lupa PDB itu seluruh kegiatan ekonomi ya, baik negara maupun masyarakat. Jadi itu ya. Pada 2019 rasio utang terhadap PDB 30,2%. Ini lebih baik angkanya dibandingkan terakhir ya. Karena PDB saat itu 15.834 triliun. Pada 2020 rasionya jadi 39,4 karena PDB Indonesia pada tahun pandemi Covid turun menjadi 15.434. Jadi hampir mencapai 40% ya, sedangkan pada 2021 rasionya 40,7%, sudah melampaui batas aman karena PDB-nya 16.971 triliun. Rasio utang terhadap PDB mulai turun menjadi 39,7 pada 2022. Ini karena PDB saat itu tumbuh menjadi 19.588 triliun. Berlanjut pada 2023 rasionya menjadi 39,2 karena PDB-nya 20.892 triliun. Lalu per 30 April rasionya menjadi hanya 36 dalam tanda kutip, 5 triliun dengan PDB 22.830 triliun. Jangan lupa ini angka lebih buruk dibandingkan 2019 ya, karena 2019 rasionya itu cuma 30,2% ya. Adapun untuk 2025 pemerintah memastikan pengelolaan utang akan dilakukan lebih berhati-hati sebab dunia kini dihadapkan pada tren suku bunga acuan yang sangat tinggi yang berpotensi memengaruhi beban biaya pinjaman utang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengelolaan utang yang hati-hati itu tercermin dari desain defisit APBN 2025 yang rendah dan masih di bawah batas aman defisit sebesar 3%. Ya, ini hanya di kisaran 2,45 sampai 2,82% dari produk domestik bruto PDB dan keseimbangan primer defisit 0,3-0,61% dari PDB ya. Sri Mulyani mengatakan dalam menentukan besaran defisit itu pemerintah yang defisit APBN ya 2,45 sampai 2,82% ya. Sri Mulyani mengatakan dalam menentukan besaran defisit itu pemerintah turut memperhatikan kondisi era suku bunga tinggi di dunia serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dia mengatakan kedua kondisi tersebut akan mempengaruhi defisit APBN. Defisit APBN jangan lupa ya 600 triliun. Jadi kurang lebih ya. Jadi belum berkuasa. Prabowo diwarisi defisit 600 triliun. Kalau higher for longer dan exchange rate mengalami tekanan pasti akan mempengaruhi pada belanja terutama belanja pembayaran bunga utang kata dia. Karena itu kita harus sangat hati-hati dalam mengelola utang saat tren global seperti ini kata Sri Mulyani. Dalam rancangan awal APBN 2025 atau APBN saat mulai beroperasinya pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, selain defisit APBN yang dirancang berkisar antara 2,45%-2,82% dari PDB ya kira-kira 600 triliun ya. Rasio utang dirancang sedikit naik dari kondisi saat ini, yakni pada kisaran 37,98% hingga 38%. Jadi rasionya dinaikkan lagi ya. Oke, sahabat era sekalian, intinya adalah utang pemerintah tidak masuk utang utang BUMN. Padahal kita tahu BUMN sendiri 5.000 triliun kalau tidak salah. Kewajiban pemerintah. Makanya kata Misbahun utang semuanya itu 20.000 triliun itu sudah kolaps Indonesia ya. Technically. Karena kalau utang utang BUMN jatuh tempo dan tidak mau bayar ya kan negara juga yang menalanginya. Karena tidak mungkin misalnya Garuda misalnya dibangkrutkan kan tidak mungkin. Pasti akan dipertahankan. Itu sobat era sekalian ya yang harus kita pahami bahwa makan siang bisa saja terancam tidak lagi gratis. Kemudian IKN terancam tidak lagi dilanjutkan karena pemerintahan Prabowo katanya mau mengentaskan, mau membuang atau menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kalau begitu
dan memberantas korupsi. Karena itu do right away. Ya, jangan ditunda-tunda lagi. Nah, kalau misalnya masih dicawe-cawe IKN lah ya, macam-macam lah, makan siang yang gratis yang gak jelas ya. Nanti ujung-ujungnya makan pagi yang bergizi dan ujung-ujungnya gak jelas lagi sasarannya. Maka karena itu ya lakukanlah tindakan-tindakan yang apa? Saya tidak tahu bagaimana tindakannya ya. Tindakan-tindakan untuk menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Itu saja ya. Bayangkan kelas menengah seperti saya aja bisa rentan. Apalagi orang-orang lain ya. Oke. Dan teruslah pajakin negara rakyatnya ya. Jadi pendapatan menurun, pajak meningkat ya. Apapun dipajakin ya. Zaman sekarang salam perubahan, pajak naik, utang negara naik, kerjanya apa sih presiden? Assalamualaikum, semoga Bang Era sehat panjang umur, amin. Tetap all in gitu Bang Repli, all in ya. Kemudian gaji pekerja kecil untuk menggaji pejabat yang gajinya besar, keren ya. Iyalah, salah satunya ya Sekjen Kementerian Keuangan Heru Pambudi yang penghasilannya itu lebih dari 1 miliar per bulan. Karena menjadi komisaris di Pertamina. Komisaris Pertamina itu mendapatkan bonus tantiem belasan miliar pernah. Saya tidak tahu angka terakhirnya karena bukan ekonom. Jadi kita tidak tahu ya. Kadang-kadang ekonom konsultan suka nutup-nutupi ya. Begitu pada angka tidak mau declare berapa pendapatan. Padahal bisa kita hitung pendapatannya bisa 1 miliar per bulan. Bandingkan dengan orang Indonesia yang rentan pada kemiskinan ya. Itu soalnya ya. Ini memang prestasi lah Pak Refli. Prestasi masuk jurang. Utang menggunung, kemiskinan bertambah. Kayaknya ngutang untuk dibagikan kepada seluruh pejabat korup. Hanya orang tak waras pemuja sang raja ngibul. Kita yang ngutang, orang lain yang bayar. Semua orang pun mau kasih penghargaan aja tuh. Iyalah. Pak Jokowi percaya diri karena uang 11.000 triliun belum dikeluarkan dari sakunya. Pemuja Jokowi and pendukung 02 sekarang gak pernah ada yang nampak kayaknya ya. Ya mungkin sudah kontraknya sudah selesai, sudah habis ya. Assalamualaikum sahabat RH. Alhamdulillah dari 2014-2024 tidak pernah berminat untuk dukung Pak Jokowi. Alhamdulillah Habibana Muhammad Rizik Syihab sudah bebas total, Allahu Akbar. Ambisi Mukidi untuk menjadikan anaknya wapres terwujud guna untuk jadi benteng biar korupsi Mukidi tidak diaudit. Ampun dah Pak Jokowi, kebun singkong pada gagal panen LG. Hebat, ada kenaikan. Kenaikan utang ya. Orang yang meninggal harus diselesaikan utang-utangnya dan baginda Rasulullah dulu gak mau nyolatin orang yang punya utang. Gimana sekarang ini Jokowi di akhirat kelak, na'udzubillah min zalik ya. Kan ada Menteri Roro Jonggrang. Bohong lagi enggak ya? Maaf enggak percaya. Jadi kalau misalnya ya Sobat Era sekalian, coba dibagi iseng-iseng. Jadi utang kira-kira 8.000 triliun lah. 8.000 triliun itu dibagi dengan 280 juta itu berapa? Dicoret-coretin aja itu nolnya ya. Jadi kalau 200, coba Jido dibagi apa? 8.338 triliun ya kan? Dibagi dengan penduduk Indonesia terakhir berapa? Nanti angkanya berapa? Ada 20-30 juta, bayangkan. Setiap bayi yang lahir itu sudah menanggung utang 20-30 juta. Negara demokrasi nggak bisa datang raja. Jadi ya, jadi tadi 8.300 berapa dibagi penduduk Indonesia terakhir. Ya, cara baginya buang-buangnya aja nol-nolnya itu kan. Gitu. Tangkap dan penjarakan ya, kalau orang nggak bersalah nggak bisa, tapi kalau bersalah ya why not. Bagaimana saran Mardigu pemikiran MMT yang cetak uang untuk bayar utang dalam negeri dan bangun infrastruktur, apakah itu ada resikonya Bang? Resikonya kalau korupsinya jalan terus hancur negara. Tambah hancur ya. Itu bisa berjalan kalau pemerintahnya committed ya, rakyatnya produktif, tidak korup. Tapi kalau belum apa-apa sudah korup, wah bahaya.
Jadi program tidak akan jalan, tuh bahaya sekali kalau seandainya rakyatnya korup. Jadi sekali lagi ya, segala program itu bisa berlangsung secara baik ya kalau seandainya tidak korup. Kalau korup berat. Masalahnya adalah orang seperti Sri Mulyani tidak pernah mau terang-terangan terhadap korupsi. Ya, karena dia pintar, padahal itu yang menyebabkan Indonesia, atau tidak pernah terang-terangan dengan kelakuan Jokowi yang maksa-maksa misalnya. Ya, saudara sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, kita harus menempatkan Presiden Jokowi di tempat yang sebenar-benarnya. Apakah he is a good president or a bad president? Karena objektivitas diperlukan. Jadi berapa jumlahnya? 30 juta. Jadi sobat era sekalian, bayi ya itu yang baru lahir itu akan menanggung utang 30 juta. Bayangkan. Boro-boro dibekali uang yang bisa menjamin kehidupannya. Ini dibebani utang 30 juta, bayangkan. Bayangkan orang miskin ya, punya utang 30 juta langsung pusing kepalanya kan. Ya. Dari 280 juta itu orang miskinnya banyak. Yang kalau dibebani utang 30 juta ya puyeng kepalanya. Belum lagi orang-orang kayanya suka melarikan uang, capital flight ya. Refli Harun, Sri Mulyani sudah dikunci oleh Jokowi atas kasus-kasus korupsinya, apalagi kasus yang dulu-dulu Century, BLBI, sehingga dia tidak berani mengkritik, resign, apalagi melawan Jokowi. I don't know exactly, mungkin, maybe. Ya, saudara sekalian, itu saja ya. Rakyat Indonesia berhutang setiap kepala 30 juta karena pemerintahan Presiden Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.